Halo guys, ketemu lagi dengan saya Iwan dari channel Azwar Changer. Dan kali ini saya sudah akan kedatangan teman saya dan juga seorang pebisnis pastinya yang mempunyai hobi sangat edik, sangat ketagihan dengan olahraga golf. Hidup adalah bisnis, kolaborasi, dan berbagi. Saya Mr. Azwar dari Bila. Nah, ini dia. Om Taye. Halo, Apa Wani, kabar? apa kabar? Siap. Gimana main golf nggak tadi pagi? Hari ini? Tadi pagi main sih. Main Ada ya? turnamen kebetulan. Nah. Wah, turnamen. Dari turnamen dan ada juga di luar kota ya? Selain di Jakarta juga. ya? Oke, ini kita sekarang mulai ngobrol aja. Karena tadi gue udah sedikit memberikan introduction bahwa Taye ini adalah teman lama saya yang juga seorang pebisnis dan mempunyai hobi yang lumayan cukup unik, mahal, dan juga nggak semua orang bisa mendapatkan addictiveness-nya itu gitu ya kan, ketagihan itu di mana, karena juga saya dulu pernah main juga belum dapet gitu. Karena apa yang membuat menarik hobi ini, karena menurut saya sih ada benang merahnya nih antara bisnis, golf, dan juga hobi-hobinya Om Taye yang lainnya ya kan. Nah sekarang mungkin bisa ceritain sedikit nih Om Taye nih buat Elizadin juga nih. Waduh, mungkin mau tahu nih bisnisnya Om Taye nih apa sih sekarang ini? Yang lagi sibuk apa gitu? Lagi sibuk apa? Oke. Kalau dari bisnis sih kebetulan memang gue mainnya properti. I'm doing a development gitu ya, property development. Cuma kalau golf itu ya, kembali ke golf. Awalnya tuh dulu gue cuma nyari-nyari keringet aja, driving and all that gitu ya. Terus pada satu saat waktu ngerjain proyek di Bali, tim pro gue bilang, Pak, udah pernah main golf nggak? Gue bilang nggak pernah, saya cuma driving aja di driving range. Mau nyobain nggak Pak? Tahun berapa? Dan kebetulan memang lapangannya tuh waktu itu yang kita kerjain proyeknya itu di samping lapangan golf gitu. Terus dia bilang kita main golf aja yuk Pak. Tahun berapa tuh? Itu tahun was berapa tuh? 2006. Wow. Ya. Terus cobain deh Pak. Nggak berani ya? Gue bilang gitu kan. Saya nggak pernah ngebayangin lapangannya, nggak kebayang mau gitu. Cuma taunya driving aja, mukul-mukul di driving range. Cuma mau cari keringat gitu. Terus pas nyobain, kita bawa satu bola gitu, dibawain sama dia satu bola tuh, satu plastik. Terus ini Pak pukul-pukul aja. Jadi gue mukul baru ngerasain gitu. Wah ternyata seru juga ya gitu ya. Bola tuh harus sampai ke sini, terus bola tuh harus taruh di sini gitu. Wah itu bola tuh 20 bola kali mungkin habis langsung gitu. Karena gue nggak bisa dan nggak pernah gitu. Cuma at the end of the day terus gue ngeliat, wah ini kayak seru ya. Besok lagi ya, and ya terus deh abis itu sampai akhirnya pengen bener-bener belajar golf gitu. Nah, belajar golf itu berarti 2006 mulai ngerasain di sebelah proyek properti bisnis yang juga sebelah-sebelahan sama lapangan golfnya itu ya, sampai akhirnya rutin main tuh tahun 2000 berapa? 2008. Setahun dari situ atau langsung? 2007 2008 lah. Abis itu tuh ya udah benar-benar golfnya terus gitu. Malahan jadi nggak pernah driving lagi gitu. Oke. Jadi mulainya dari driving dulu ya, standar, abis itu mulai ke lapangan gitu ya kan. Nah, apa yang menurut Taye itu lebih menarik gitu? Apa yang membuat olahraga ini disebut mahal dan apa hubungannya sama ketagihannya gitu? Ya. Sebenarnya kalau golf ini dibilang mahal sih relatif ya, karena gini, kalau kita lihat di luar negeri sih nggak semahal di Indonesia ya gitu ya. Cuma memang kalau di Indonesia tuh kita tuh jadi golf tuh dimanja. Ada caddy-nya yang ngurusin bola, yang ngasih tahu kita kemana, yang ngambilin stick dan everything gitu. Kalau kita lihat di luar sih, this is a golf itu is like a normal sport gitu ya. Artinya yang bukan yang mewah gitu. It's just a sport gitu, just like another sport gitu. Nah di Indonesia ini memang benar-benar dimanja gitu, ada caddy-nya, ada kartnya dan segala. Pokoknya
enak banget lah gitu. Kalau dibilang mahal tuh ya di Indonesia emang mahal golf gitu. Satu ya karena sticknya juga nggak murah juga gitu ya, dan kedua orang Indonesia itu juga really concern about si Iwan sticknya apa ya gini ya gitu. Ya itu juga bikin jadi kesannya jadi mahal gitu. Kan? Dan itu bener gak sih ada sampai ratusan juta tuh, bener ya? Oh iya, sampai yang ada yang 300-400 juta pun ada, which is itu menurut gue sih is a bit too much ya gitu loh. Itu memang kadang-kadang dipakai cuma buat prestis aja sih. Kalau gue sih nggak pakai stick itu karena itu stick lebih ke orang tua gitu. Oke, ini mulai menarik nih, pakai stick orang tua. Sekarang emang Om Taye pakai stick apa? Gue pakai stick anak muda dong, kan gue masih muda. Oh iya benar. Itu aja ya di chat ya. Lo pakai stick apa, boleh dong share dong. Biar dulu gue bisa pakai niru nih. Ini cerita tentang stick ya. Stick itu memang Cocok-cocokan. kadang-kadang itu kan cocok-cocokan juga kalau zaman tahun 2000-an gua awal-awal belajar itu kan teknologinya juga nggak seperti sekarang ya. Jadi masih banyak juga yang memang bener-bener real gitu ya. Kalau sekarang tuh kan teknologi udah canggih-canggih. Dulu gue tuh pakai segala macam stick, gue coba dari mulai TaylorMade, merek Titleist, and then merek sampai akhirnya gue dapet waktu itu beres Honma. tapi yang tour gitu, namanya Honma dari Honma Jepang gitu. Nah sekarang ini gue pakai PXG gitu karena juga kembali lagi teknologi and all that gitu ya. Ya, berapa tuh, boleh tahu nggak harga PXG yang versi 4 deh? Kalau yang sekarang sih mahal, punya gue kan yang masih generasi 2. Yang sekarang udah generasi 4 tuh udah harganya satu kepala tuh kurang lebih sekitar 5-6 juta lah. Which is kita butuh sekitar 7-8 gitu. 7-8 stick? Itu baru iron set loh. Iya. Nah, ngomongin tentang alasannya kenapa tuh PXG itu dibeli? Teknologi kah? Atau banyak yang make? Teknologi, ya pasti teknologi gitu ya. Ya pasti teknologi sih. Terus ya kadang-kadang juga lifestyle juga itu jadi becoming gitu ya. Wah si ini pakai ini, gue pakai ini gitu. Tapi memang sih PXG memang newcomer tapi yang lumayan nge-break challenge yang lainnya juga untuk bikin yang sama sih quality-nya kayak dia gitu loh. Apa karena PXG kalau lagi main sama teman-teman ada isian menang mulu loh? Enggak ya? Enggak juga sih. Iya juga. Sebenarnya gini, kembali lagi kadang-kadang ada beberapa temen gue yang sticknya nggak PXG gitu, TaylorMade atau Titleist or Epon gitu. Karena kita lebih facingnya ke Asia ya, ke Jepang ya. Juga tetap mainnya bagus kok. Kembali lagi ke kitanya juga, Wan. Sama isiannya juga berapa, Wan, gitu. Yang bikin jadi hot. Nah, ini udah mulai ngomong isian nih, top banget. Nah, lapangan di mana yang paling disuka sama Om Taye, dan sebutin kira-kira apa yang apakah membuat menjadi favorit gitu? Apakah challenging gitu atau apa menang terus di situ atau gimana gitu? Lapangan di mana ya yang jadi favorit? Kalau lapangan sih Om Tino mau nanya nih. Oke. Kalau lapangan sih, kalau gue sih sebenarnya ngelihat ya, lapangan di Indonesia ini sebenarnya bagus-bagus. Tapi di Jakarta, mostly Jakarta area ya, maksudnya Jakarta or extra suburb like Bogor or anything gitu ya. Semua sih lapangan bagus, cuma sekarang yang well maintained itu yang kadang-kadang susah. Kayak kalau gue ngelihat Pondok Indah tuh salah satu lapangan yang well maintained gitu ya. Itu dan satu enaknya karena kan kita rumahnya dekat-dekat sini juga, which is enak ya, habis main pagi-pagi jam 10 and it's done, then you can do work or whatever, or jadi nggak habis waktu gitu. Kalau kita main ke Bogor ya gitu, lapangan bagus kayak Bogor itu lapangan juga bagus, cuma waktu lu half day finish gitu. Itu ada yang megang lapangan PI itu, ada Om Arya sama Om Budiman. Halo Om Ustadz Arya. Ini jagoan-jagoan gue semua nih, ini guru-guru gue semua nih. Udah pernah menang belum lawan Ustadz Arya atau Om Budi nih? Nggak bisa menang lah. Jago banget ya. Berarti PXG masih belum lawan deh.
Belum lawan. Masih belum kurang lawan. mahal. Bex ini hanya nama. Belum bos. lawan. Hanya nama aja. At the end of the day, the swing, man. The swing. The swing ya. Oke, sekarang handicap berapa nih? Jawab jujur. Oke, Kalau gue handicap sih, ya atau ya apa around the golf member gue yang gue ikut gitu, maksudnya kayak klub IGJ maupun Maleo and others gitu ya. Mungkin gue 12 to 14 kali ya. Which is menurut gue sih nggak amazing ya. Harusnya selama gue main udah hampir 15 tahun, I supposed to be like Arya sih harusnya gitu loh, which is sudah single handicap. Nah, single handicap, oke. Jadi ini lawan-lawan yang di bawah nih, Om Yudi sama Ustadz Arya lebih di bawah itu dong ya? Di bawah 12 Iyalah, dong, mereka ya? udah single handicapnya. Mereka aja Iya, kasih di bawah gue 10 gitu. ya. Pemain mereka aja kasih Nah, gue gitu. Oke, ini udah semakin seru nih. Banyak golfer juga pemain bener-bener nongkrong nih. Sekarang gue mau nanya nih, bener gak sih kalau main golf itu ada rewardnya? Itu kalau buat Taye malah jadi mainnya jelek atau malah jadi bagus nih kalau ada rewardnya lumayan besar? Golf ini lucu loh. Golf ini sangat-sangat lucu. Nah, gitu. gimana Jadi, tuh lucu? kadang-kadang Ya. kita ngelihat reward ya, itu jadi challenge kan, dan that challenge will convert into a pressure jadinya gitu loh, ya. Dan once you are in the heavy pressures, kadang-kadang lo ada orang yang lebih berat mukulnya, ada orang yang lebih ringan gitu. Cuma mostly kebanyakan kalau udah misalnya kayak kita bicara isian lah misalnya gitu. Kalau isinya semakin gede-gede tuh kita jadi semakin kayaknya berat aja gitu mukulnya gitu. Tapi pada saat Gemeter ya? Tapi unless ya lo in the position yang lo lagi winning gitu, itu ringan aja gitu mukulnya gitu. Jadi golf itu dan sometimes ya itu ada yang namanya golf bad day gitu, which is kalau lo lagi jelek hari itu, walaupun Yudi maupun all area everything, kalau memang lagi nggak dapet moodnya atau nggak dapet feelingnya atau lucknya lagi gone, jelek juga bisa mainnya. Kita lihat aja Tiger Woods contohnya gitu. Iya. Nah, tapi ada apa ya namanya, kalau di tinju itu kan ada lucky blow gitu ya. Kalau misalnya di bola juga mungkin ada tos-tosan gitu ya. Yang bikin nagih tuh ketika reward itu menang ya udah biasa lah ya. Tapi apa sih selain apa namanya reward ini yang kira-kira ya tadi bad day itu ya, apa sih yang membuat kangen gitu untuk lo kan main golf bisa seminggu 3-4 kali gitu. Tadi pagi juga main, mungkin juga bulan depan main lagi ke Bali kan ada turnamen. Hobi par ya, apa ada sih kira-kira? Jadi gini, kadang-kadang itu apa komunitas juga penting ya? Apa komunitas juga penting. Satu ya, misalnya kita jalan sama teman-teman ya gitu. Kita kan ada, jadi gini, golf itu kan ada kayak small group gitu ya, gitu yang misalnya gua nih di grup Happy ada like 100 members gitu ya. Terus gue di grup Maleo ada like 30 to 40 members gitu ya. Kita kadang-kadang di situ beda-beda orang ketemu sih. Beda-beda. Memang orangnya ada yang crossing gitu ya, ada yang sama gitu ya. Cuma itu di situ tempat kita ketemu, ketawa-ketawa gitu ya. Dan sebenarnya isian itu juga kita bukan cari duit gitu ya. Cuma lebih ngelihat, wah kalau si ini kena kalah seneng banget gitu dapat duitnya dia gitu loh. Jadi emang for fun gitu. Iya, for fun itu ya. Jadi itu yang seru, apalagi kalau lagi kalah tuh, terus udah kalah dicelain, dia apa tuh ledek-ledekan gitu. Lo pengen lagi ya, gue lawan lagi lo gitu loh. Jadi golf is apa ya? It's supposed to be a fun game sih sebenarnya gitu loh. Itu tempat kita ketemu, tempat kita ngobrol sama teman-teman, bisa hahaha, bisa anything you can do at golf gitu loh. Cuma memang sih jujur aja gitu, golf itu satu sport yang memang apa ya, lo ngambil waktunya kelamaan gitu loh. Itu yang kadang-kadang orang jadi, aduh, gue main golf nggak bisa deh, harus 5 to 6 hours to get it finished gitu loh. Oh, mungkin ada ritual-ritual setelah lobang ke-18 selesai, ada lagi kali ritual nyambung lagi. Jadi gini, sebenarnya gini, lo tuh normalnya itu lo main golf tuh at least itu 4 hours, at least. Kalau lo bicara lapangan itu nggak macet gitu ya, maksudnya nggak ngantri banyak orang gitu. Jadi kalau lo main kalau ngantri
sometimes 5 jam. Habis itu duduk, makan, ngobrol, then 6 hours finish gitu. Itu yang kadang-kadang bikin ngabisin waktu sebenarnya gitu. Karena memang lapangan kita sama pegolfnya tuh sebenarnya golfer kita tuh banyak banget, apalagi newcomer golf nih yang sekarang, generasi sekarang yang sejak pandemi itu semakin lebih banyak banget. Buat kita yang main sebelumnya juga berat, semakin ngantri berarti main golf gitu loh. Iya. Tapi selain komunitas Happy sama Maleo itu, yang anak-anak sekarang itu pernah main juga sama mereka? Yang anak-anak banyak baru... kayak sekarang kan juga misalnya kayak gue juga join IGJ ya. IGJ is like IGJ apa namanya, itu juga lumayan banyak juga membernya, almost 100 juga gitu ya. Ya seru gitu ya, jadi kita di situ teman-teman main gitu rame-rame, habis itu setiap bulan kita adain turnamen sebenarnya buat ketemu hahi gitu-gitu aja sih ya. Golf itu benar-benar tempat lo bisa berrekreasi dengan teman-teman sekaligus sport gitu loh. Ya, fun banget ya. Tadi juga si Frank nih bilang fun banget. Nah, kalau ngomongin tentang isian lagi, ada nggak sih yang namanya, kalau satu flight kan berempat ya? Ada nggak sih 2 lawan 2 gitu? Atau 1 lawan 3 atau apapun itu? Ada, jadi ada begitu like ya? team Makanya gitu ada. Ya. It's like a team, jadi misalnya kita berempat, gue sama si A, si B sama si C gitu ya, gitu. Jadi itu kita lawan-lawanan mereka berdua, itu namanya baseball biasanya. Atau juga kadang-kadang bisa dibilang tim gitu ya, lawan tim. Itu kalau banyak ngelawan sih. gitu, ya kira-kira paling tinggi pernah dapat reward berapa tuh? Waduh, susah ngomong ya. Banyak bisa lah. Ngomong ya. Banyak lah ya. Pokoknya bisa beli, pokoknya bisa beli sepatu baru, bisa beli stick baru. Waduh, gitu sih senang pernah ya. Iya. Beli rumah baru belum ya? Oh, belum. Belum. Jangan ya? sampai, jangan sampai. Mercy lama. Mercy klasik. Mercy lama nggak ngejar kalau di golf, nggak ngejar. Nggak ngejar ya. Oke. Nah, ngomongin lagi topik kita nih, antara hobi dan active income. Berarti kira-kira bisa disebut active income itu kalau yang namanya active income kan jadi mata pencarian ya. Berarti bukan ya? Di sini nggak setuju ya? Tapi nggak juga. For some people ya, itu sekarang ini sebenarnya it's like apa ya? Kayak apa sih, kayak kejatuhan ini aja. Karena golf itu sejak pandemi kan rezeki. Sekarang rezeki banget gitu. Karena gini, kayak pro yang memang kita harus kita akui di Indonesia tuh banyak banget yang talented tapi nggak ada yang support gitu ya. Cuma ya udahlah, kita kalau cerita itu terlalu panjang gitu anyway. Nah, cuma poinnya adalah orang-orang itu sekarang jadi bisa ngajar buat anak-anak muda, dan sekarang juga anak-anak muda yang jago juga bisa ngajar teman-temannya gitu. Dan ini becoming apa ya, like yang lo bilang active income tadi gitu buat mereka gitu. Seberapa seksi sih buat pro golf itu? Mungkin uangnya satu session itu berapa mereka ya? Lo tau nggak fee-nya mereka? Kalau tergantung level si pengajarnya ya. Maksudnya kalau pro-nya memang yang top gitu ya, yang listed or whatever namanya itu bisa mahal, bisa 1 juta per session gitu ya. Which is 1 juta per session itu cuma sejam loh. Satu session 1 jam. Karena kalau yang udah benar-benar ratingnya dia udah bagus, iya. Kalau ratingnya si pro-nya itu udah bagus, mungkin bisa 1,5 juta per jam. Dan kita ini juga banyak golf luar yang pro dari luar yang ngajar di Indonesia, di Jakarta especially. Iya. Ini ada pembalap rally juga masuk nih, join nih. Ada berapa kali ketemu di Cilandak nih, lagi driving nih. Mungkin lagi mau ngikutin jejaknya Om Taye nih sama geng-geng golf Maleo dan Happy, mau nyari musuh buat dikadalin. Nih Om Yuki nih ngomong nih, dia kalah aja masih menang saking jagonya. Itu gimana cara itu? Dia kalah aja masih menang saking jagonya. Ya. Ini kawan-kawan. Ya. Berarti kayak Yoki. Ya kayak contoh hari ini gitu. Gue kalah gitu ya. Kalau udah banyak banget ya. Terus bisa di hole itu terakhir. Tadi tanya itu paling berapa tuh? Siapa? Berapa tuh kata Yudi tuh? Kalah berapa ya? Paling dalam.
Jadi gue tadi kalau udah dalam Satu banget Vespa lah ya, dalam satu banget. Vespa lah ya. Satu Vespa. Habis itu gue bilang di hole terakhir, ya udah kita kali sekian deh. Iya. Gue pikir either double or nothing lah gitu. Alhamdulillah tadi gue malah par sendiri, jadi nothing gitu. Jadi seru golf itu. Dan itu emang adrenalin banget sih. Adrenalin banget. Karena gini, golf itu just you against yourself. That's it. Nobody else. So how do you overcome your panic ketika lu lagi down nih? Lagi down kayak segini nih. Sama temen lu, terus temen lu mulai bacot ya kan? Oh, itu udah pasti. Gitu. Itu udah pasti aja. Itu gimana tuh? Jadi emang tuh, lawannya di lapangan itu lo bacot ke temen. Itu paling berat. Oke. Itu paling berat. Tapi itulah di situ lo ngetes. Karena gini, semakin lo emosi dan semakin hancur pukulan lo. Jadi nggak bisa. Dan gimana melatih emosi itu yang paling susah di golf. Itu udah paling susah udah. Lo punya ada sedikit tips nggak untuk melawan diri lo tuh yang paling gampang apa lo dengerin kayak lagu gitu atau lo ada semedi dulu di bawah pohon atau gitu something like that, gimana lo? Sebenarnya gini, kalau buat tipsnya buat teman-teman orang-orang kan pasti beda-beda kan. Ya. Contoh nih ya kayak di grup gue di Malio itu ya, itu gila bacotnya parah banget gitu. Mungkin bagusnya sih kita pakai earphone aja. Kita pakai earphone. Jadi kalau mereka ngomong apa aja diamin aja udah. Diamin aja ya. Ya. Itu paling susah. Jadi memang paling susah kenapa? Karena itu kayak nerve lu tuh kalau ngedenger ada sesuatu yang bilang wah ketawa gitu ya, terus pukulan kita jelek tuh ya, itu langsung yang gitu kayak cuma lo harus tahan gitu. Itu yang paling susah di golf. Dan itu happens to professional golfers such as Tiger Woods and so on gitu. Nah, terus kira-kira kalau lo mainin balik lagi ke lapangan nih. Tadi lo bilang semua lapangan bagus-bagus, semua lapangan dimanjain, tadi mungkin ketagihannya juga gitu kali ya. Kalau di Amerika mungkin lo mukul, lo ambil bola lo sendiri, kalau di sini kan ada caddy gitu ya kan. Iya kan. Nah, kira-kira ada lapangan baru nggak sih yang lo pengen banget main gitu? Mungkin di luar Jakarta juga ada. Kalau di PIK gimana? PIK PIK oke yang baru. Di mana? Pick oke. Itu juga lapangannya susah. Ya, pick juga lapangannya susah. Tapi bagus lapangannya. Susah karena angin. International standard juga. International standard. Wow. Gitu ya? Satu karena angin dan panas. Itu international standard panas, juga. Berapa kali dipakai buat Indonesia Open, Junior Indonesia Open gitu ya. Ya, ada yang menurut lo kalau kayak udah main isian gitu kan ada kayak tahyul lah ya. Lo lebih suka main pagi atau main sore? Main siang? Lo lebih sering menang mana? Pagi atau siang? Honestly speaking atau lo nggak boleh main hari Selasa? Enakan tuh main siang sebenarnya. Kalau gue enakan main siang sebenarnya. Cuma kalau main siang itu yang jadi masalah. Siang. Your daily activity itu semakin lebih pendek gitu. Karena kan gini, lo harus cepat doing all the things that you need to do that day until 11 a.m. for example gitu ya. Karena by 12 p.m. or 1 p.m. you have to be in the course gitu. Abis itu that's it, sampai jam 6 lo finish, you cannot do anything. Cuma sebenarnya lebih enak karena panasnya cuma sebentar. Ya. Tapi lo untuk golf ini sendiri, untuk kepentingan bisnis lo bisa ngelihat ini sebagai part of your business investment atau enggak? Atau lo punya banyak rekan bisnis akhirnya dari olahraga ini gitu? Lo bisa something dealing with your business enggak sih hobi lo ini? Sebenarnya bisa, karena memang contohnya kayak di US gitu ya, itu ini game juga bisa dipakai buat ngelobi all this Senate DPR lah istilahnya di sana ya. Itu bisa dipakai juga. Happens also in here gitu. Pejabat lah ya. Pejabat kita lobby dan segala macam. Memang sekarang ada peraturan yang memang nggak semua pejabat boleh golf di hari biasa gitu ya. Cuma tetap aja golf ini tempat lu bisa ngelobi. Karena lo punya waktu 5 to 6 hours to talk with him and to her or whatever ya gitu ya. Pokoknya lo bisa duduk konsultasi ngobrol
Dan yang lebih penting lagi dari semua adalah golf ini bisa melihat karakter lo hampir exactly your character gitu. Misalnya gue mau ada bisnis sama Iwan, gue bisa duduk sama Iwan ngobrol 2 to 3 times sampai 3 kali golf, lo bisa lihat oh Iwannya orangnya marah ya, gampang marah, oh Iwan emosian ini ya gitu. Jadi lo bisa sedikit baca lah at least 30 to 40% of that person character gitu loh. Karena emang golf ini sendiri bener-bener gimana lo membuat badan lo atau kepala lo dingin gitu kan? ya dari segala karena lo segala lawan pressure sendiri, ya? gak ada orang lain, iya. Di situ bisa ngeliat dan udah gitu. Kira-kira menurut lo apa sabar, sih? Orangnya sabar. Hah? Kenapa? Menurut lo apa sih olahraga yang mendekati golf sekarang ini yang kira-kira mempunyai level lobbying atau networking gitu ya in terms of to develop your business gitu. Kira-kira apa selain golf nih? The next sport. Sampai tahun 2021 ini gue anggap gue cuma bisa, soalnya nih gue cuma bisa golf tuh gue cuma bisa satu sport, yaitu golf. Gue nggak bisa golf sport yang lain. Iya. Karena dicariin Buddha kayaknya. Dicariin Buddha kalau lama-lama keluar. Kelamaan nggak bisa. Iya. Jadi harus milih. For me, my only sport in my life is golf. That's it. Gue nggak bisa yang lain. Iya. Lu punya anak ada suka golf nggak? Lu bisa tanemin hobi lu ke dia? Dulu waktu gue belajar golf tahun 2006 yang gue cerita tadi itu, gitu kan? Itu there are some time that proses gue belajar tuh, gue dikasih tahu kalau lo di driving range terus, lo nggak bagus gitu ya. Masih bukan nggak bagus, artinya lo nggak terlatih karena pada saat lo di driving itu kan lo di karpet, sedangkan kalau lapangan golf itu kan lo di rumput. Jadi gue ada satu waktu yang gue akhirnya nggak pernah driving, terus gue main di lapangan yang di pinggir gitu ya, yang nggak ada orang gitu ya. Nah itu anak gue selalu gue ajak, dan anak gue tuh umur 3-4 tahun udah pegang stick. Oh iya? Udah belajar main gitu. Sticknya lucu, cuma isinya 3, namanya Kids Golf gitu, US Kids Golf gitu. Itu sticknya cuma 3, cuma ada putter, iron 1 sama wood kecil gitu. Dia main aja terus tuh tiap hari bareng sama gue gitu ke lapangan, duduk gitu sampai umur 5 tahun. Cuma guenya kurang ngasih dia kesempatan untuk belajar sampai bener-bener ke situ, karena gue pikir dia masih bosen kan gitu. Jadi anak gue lumayan sekarang malah tadi dia hari ini pertama kali masuk lagi ke lapangan golf sama teman-temannya gitu. Dia emang suka, cuma waktu itu sempet berhenti karena dia pengen go-kart, berhenti di go-kart umur 7-8 tahun. Habis itu 8 tahun berhenti golf lagi, umur 10 golf lagi, berhenti lagi, umur 15 baru masuk golf lagi. Dia masih on and off gitu lah. Oke. Cuma yang pasti dia lebih jauh tapi berarti gue golf karena badannya lebih besar, pasti lebih jauh pukulan. Dan otaknya lebih tenang. Oh gitu ya, lo bisa lihat anak lo lebih nggak emosional gitu ya, mungkin lebih santai beda, kali ya. Beda, lebih santai. Bapaknya mungkin lebih ambisius. Atau belum kali ya, belum kan? banyak pikiran kali ya. Lebih bangor, banyak pikiran. Tuh ada Om Ari Komara juga nih. Oke, yang lo pengen banget kalahin tuh, lo boleh sebutin nama ya. Di Maleo itu siapa Jo? Yang belum pernah lo kalahin, lo pengen kalahin. Sama di Happy siapa? Sebutin. Mungkin yang terakhir. Tanya sebelum kita tutup. Saya juga sih rasanya pengen banget sih semua gue kalahin. Gue yang belum mampu. Feli gimana? Di area gitu gue belum pernah bisa ngalahin sih. Judi gitu belum bisa lah gue kalahin. Tapi belum ya? Wait for me, boys. Tapi emang kalau gue lihat dan gue pernah ngobrol-ngobrol juga, gue sekali 2 kali sih sempat kelihatan bareng di driving juga. Feli itu udah 30 tahun main dan masih aja driving sampai sekarang. Kalau lo kan gue hitung 2006 berarti lo baru 15 tahun, baru setengahnya bro. Yo, setengah dari half to go. Cuma kebetulan modal nekat aja. Orang-orang itu gue lawan aja. Nah, modal nekat ya. Pemain ini Habibie.
Oke. Bro, sekarang kalau pengen gue tanya mungkin terakhir nih ya, lo pengen main di mana sama teman-teman lo golf setelah pandemi ini atau mungkin gue udah luar pernah negeri main, bisa? Kemarin lo ya di mana aja? ya, rame-rame udah pernah main di Korea maupun di Jepang gitu ya. Honestly gue kalau dikasih kesempatan main lagi karena kondisi pandemi ini ya, after this pandemi gone sih pengen main di Jepang lagi sih, enak banget sih. Jepang ya? Apa Jepang juga or Korea lah. Makanan enak. Nggak, Jepang or Korea. Nggak gini, lapangan-lapangan di sana tuh keren-keren memang gitu loh. Jadi mau ngomong apa lagi, rumputnya juga precision grassnya nggak sih, I mean, jadi memang keren lah gitu loh. Gue harus akuin keren. KD keren pengen juga. banget. Kayak di Jepang keren ya? Gua kayak di Jepang nggak bisa lah ya. Keren ya? Ibu umur 60 tahun kali. Oh. Om Yoki lumayan tuh kan. Suka deh kayaknya Om Yoki. Oke Sob, thank you banget nih membuka bener-bener mungkin apa ya, paradigma gue dengan golf nih, karena menurut gue dari dulu gue udah pernah nyobain cuman belum pernah dapet mungkin ketagihannya itu, tapi setelah ngobrol sama lo nih kayaknya emang perlu untuk mendalami aja terus gitu ya kan, karena sebenarnya tuh gue ada satu video mungkin gue akan share di IG story gue ya. Jadi orang main nih setelah sebulan, setelah 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun tuh emang kalau jelek aja gitu loh. Jelek, golf tuh nggak bisa. Sekarang gini contohan sedikit gue kasih tips, bukan tips apa? Kasih, nah tips ya. Gitu. Ya. Kisi-kisi, bocoran. Jadi gini, golf itu kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang sih, basically itu semua itu mulainya dari pikiran kita sebenarnya. Kalau memang pikiran lo main golf itu memang kadang-kadang konsentrasi itu penting banget gitu. Kalau lo masih banyak pikiran, wah gue harusnya ada telepon, ada apa, itu juga bikin rusak. Contoh sekarang ya, kalau kita ngeliat profesional golfer saja Tiger Woods atau apa gitu, itu mereka itu udah bisa ngontrol banget gitu, kontrol emosi. Jadi kalau lo mau jago golf, nomor satu yang paling penting lo bisa, yang selain swing segala macam itu emang udah harus lah ya, lo nggak bisa deny itu. Cuma basic emotion control lo itu yang paling penting sih. Itu yang paling penting. Once you can control. Tiger Woods nih, dia mukul jelek, dia bisa marah, wah gitu. Tapi that gone in 1 minute gitu. 1 menit itu gone gitu loh. Dia bisa kayak nggak ada apa-apa lagi gitu. Itu yang susah. Itu yang paling susah. Jadi kalau misalnya golfer baru nih, atau kenapa? Emang nggak ada bisa solusinya belajar yoga atau gimana? Anger management kayak gitu-gitu loh. Ada, pasti bisa ya. Jadi kalau kayak kita bicara handicap lah ya, handicap for example ya. Handicap itu kan range-nya kalau cowok tuh dari 1 sampai 28 gitu. 28 tuh buat beginner gitu. Semakin hari lo semakin bagus lo semakin kurang. Itu ngelihatnya dari scoringnya. Scoring lo kan kayak par tuh, average par tuh kan 72. Kalau lo scoringnya di level 100, 105, segitulah numbersnya, berarti lo handicap 28 atau beginner. Nanti lama-lama lo bisa scoringnya ke 90, ke berapa gitu. Itu juga ternyata emosi juga dilatih juga di situ. Terus tanpa lo sadari, pelan-pelan lo udah mulai bisa main di bawah itu. Lama-lama emosi lo udah mulai menurun. Dan itu juga terjadi di kehidupan lo. Wih. Jadi berarti sebenarnya golf is apa ya? Golf is like philosophy of life juga sebenarnya gitu loh. Jadi kalau misalnya gini, dalam nih. Ya. Lo ngelihat satu golf itu kan kebagi ke par yang namanya par 72, dan setiap hole itu average-nya antara 5, 3 dan 4 gitu kan. Nah, sama kayak life gitu. Lo pukul satu bola nih, which is your start in doing anything. Lo mau bisnis, mau apapun gitu. Lo coba pertama, rusak bola itu. Kalau lo emosi lo nggak bisa lo kontrol, lo punya 2 chance lo untuk masuk ke lubang tuh bola. Kalau misalnya itu par 3 gitu ya. Gue masih ada 2 chance. Kadang-kadang orang, wah, gue udah gak ada chance lagi, gue harus tembak langsung ke lubang itu. Gitu. Which is, ngapain? Lo punya chance kok. Ada 2 chance lagi gitu loh, untuk lo pukul sampai ke bola, ke lubang itu. Ya, sama kayak live juga kan. Kadang lo, wah, gue udah salah nih. Wah, gue tambahin ke sana deh biar cepet langsung. Which is gak mungkin. Sabar aja, lo masih ada chance gitu. Jadi, ya kembali lagi, it's emotion, and emotion. Gitu aja.
And goals, pastinya goalsnya Jadi- si lubang itu tadi. Ya. Iya. Strategi diperlukan, Wah, terus penting believe in banget. yourself gitu ya. Kadang-kadang bisnis aja nih, Terus- bisnis sudah bangkrut. Kalau lo langsung Hmm. wah kacau gitu ya udah lo stay in there gitu loh. Kan lo harus pelan-pelan. Oh, gue masih Iya, ada goal iya, berikut ya gitu. Di part 3 ini gue ya udah deh gue double boogie for example atau gue finish gitu. Cuma gue kan masih ada part berikut gitu. Sama kayak kehidupan juga kan gitu. Iya. Itu ngelatih aja Iya, diri lo iya. banget. Kehidupan itu erat juga dengan hubungannya dengan active income. Jadi dapat nih akhirnya gue nih antara topik judul sama pembicaraan kita benar-benar nyambung nih. Berarti it's all about life, business, and how to convince or believe in yourself gitu ya kan? Yes, betul. How to believe in yourself. Bener banget tuh. Wah keren. Om Yoki coba dibaca dulu tuh tadi kesimpulan Om Yoki tuh lihat tuh. Gue nggak baca apa sih tadi. Buram ya? HP lu buram ya? Terus diganti layar. Judi lah. Gue nggak bisa Oke. ngomong terlalu kayaknya judi banget sih, tapi golf Iya. juga. Dan itu happens Iya, to be like in the universe gitu loh. Iya. Ya, it's like bisnis juga gambling ya kan? Lo bisa berhasil, lo bisa Apa bedanya? Iya, akor sama aja. gitu ya kan? Iya. Iya. Ya sekarang gini, misalnya kita tahu nih, kita nggak sama dan bisnis Iya. juga kita tahu nih, ini nggak mungkin nih kita bisa susah banget lapangannya. Malah kita call for a big money gitu, which is goblok dong gitu kan. Ya, Iya, lo harus, iya, aduh iya. nggak mungkin gua. Gitu. Ya, itu sama aja, sama aja. It's gambling. Ya. Oke. Menarik. Oke ya. Salam buat teman-teman di Malio dan juga Happy. Mungkin nanti bulan depan juga ke Bali ya. Ada Kombipar turnamen. Waduh, seru dong. Lebih seru lagi dong nih. Ada reward, ada piala, ada semuanya lah ya di Bali ya kan. Ditunggu-tunggu nggak, Wi? Ya. Ditunggu-tunggu nggak? Kenapa? Ya ditunggu banget. Ditunggu-tunggu nggak? Seru Event banget bulan depan. itu soalnya yearly event ya, jadi itu cuma setahun sekali. Ya. Sip. Oke. Thank you banget, Taye. Doain gue akan nyusul lo di handicap berapa belasan tadi ya? Ngaku sih belasan nih, padahal udah saya single handicap nih jangan-jangan. Enggak, belum. Masih minta fur juga sama Ari sama Feli, jadi masih belum. Sama Om Rino tuh yang baru join tuh gimana tuh? Om Rino udah pernah ngalahin belum sama Om Rino? Om Rino sama gue sama tuh handicapnya. Oh gitu. Ayo Wan, main lah kita. Wah, Om Yudi nih kita main yang lain aja. seru. Oke, siap. Thank you Taye. Thank you semua yang udah gabung. Thank you. Mario Yeah. dan Happy. Nice sharing. Story-nya keren. Bye. Golf adalah hobi atau active income terjawab sudah. Thank you semua. Kita ketemu lagi ya di topik-topik yang lebih seru lagi dan tamu-tamu gue yang lebih sukses, lebih extraordinary dan juga dengan hobi dan juga bisnisnya yang top abis. Oke guys, thank you buat yang udah dengerin. Siap, ciao, selamat malam. Oke, besok kita ngobrol lagi yang lebih seru ya. Thank you guys, bye.